Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, semuanya. Kita lanjut ya. Jadi setelah, kemarin kita sudah belajar, di awalannya gimana kita make, Minitab gitu ya, tapi ternyata setelah kita melewati, saya ngecek ngecek tugasnya, nanti tugasnya saya akan, kita diskusikan di kelas ya. Ada beberapa yang harus kita diskusikan gitu. Nah, dengan melihat tugas-tugas kemarin, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kembali tentang pengantarnya gitu ya. Jadi mungkin harusnya ini semua sudah pada ngerti, cuman udah masuk gitu ya. Cuman mungkin beberapa masih ada yang perlu kita segarkan kembali supaya bisa mendukung ketika melakukan penugasan gitu. Oke, nah sebelum masuk lebih jauh, saya ngingetin lagi, ini udah kita dapat di statistik dasar dulu ya. Jadi ada dua istilah ini beda tipis tapi beda makna gitu ya. Penulisannya cuma beda huruf A tapi maknanya berbeda gitu. Jadi ada statistik dan statistika. Jadi kalau statistik itu adalah datanya gitu ya, kumpulan datanya, ya contohnya statistik pendudukan dan lain sebagainya. Jadi intinya statistik itu adalah sekumpulan data gitu ya. Nanti lebih jauh lagi statistik itu merupakan suatu karakteristik yang didapatkan dari sampel gitu ya. Kalau parameter itu yang didapatkan dari populasi ya, masih ingat kan ya? Oke. Nah, gimana dengan statistika? Nah, statistika itu adalah ilmunya. Jadi ilmu pengetahuan yang dia kaji itu adalah semua metode yang kaitannya tentang gimana kita ngumpulin data, gimana kita sajikan datanya, gimana kita analisis datanya, gimana kita interpretasi, gimana kita menarik kesimpulan sampai akhirnya gimana kita apa namanya membuat keputusan berdasarkan analisis yang udah kita dapat gitu. Jadi itu statistik dan statistika gitu ya. Nah, statistika ilmunya ini itu kebagi dua gitu. Jadi ada yang deskriptif statistik, ada yang inferensial statistik. Jadi kalau deskriptif ya sekedar describing gitu ya, create reports and graph yang memberikan informasi yang menunjukkan deskripsi atau rangkuman dari data. Nah, kalau inferensial statistiknya itu adalah apa namanya sampai akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel yang kita ambil gitu ya. Nah, statistik deskriptif ini detailnya intinya kita hanya mendeskripsikan aja. Jadi kita organize data kita kasih lihat data kita dan kita deskripsikan datanya bisa pakai tabel, grafik atau ukuran ringkasan. Ukuran ringkasan tuh kayak apa? eh, apa namanya mean, median, modus, varians dan lain sebagainya gitu ya. Nah, gimana kalau statistika inferensial? Nah, statistika inferensial ini metode yang dikaji adalah metode untuk menganalisis data kita yang endingnya nanti kita jadikan dasar penarikan kesimpulan. Intinya inference itu adalah kesimpulan gitu ya, penarikan kesimpulan tentang keseluruhan populasi berdasarkan sampel yang kita ambil, gitu kan ya. Nah, sekarang kita untuk mengkolek datanya, untuk mengorganize datanya, untuk analisis, interpretasi, dan presentasi, itu kita akan butuh untuk proses statistical analysis secara umum, analisis statistika ini kita akan butuh yang namanya programs. Apalagi kalau datanya mentahnya besar sekali sehingga tidak efektif dan efisien kalau kita kerjakan secara manual gitu ya. Nah, itu oleh karenanya kita nanti akan membutuhkan statistical software gitu ya cerita awalnya di mana statistical software itu ada yang komersial, ada yang open source. Nah, yang kita komersial yang kita bahas di sini saya ambil dua contoh SPSS dan Minitab. Kemudian ini nanti ada FUse, SAS ini sama semua. Kalau S plus ini bahasanya sama kayak R. Stata, Genstat ini biasanya rancangan percobaan, SAS ini biasanya kalau time series, FUse ini biasanya kalau multivariate gitu. Cuman sementara bisa kita ambil contoh di dua ini. Nah, kalau open source ini udah terkenal banget, kalian udah belajar di algoritma pemrograman ya, udah pakai Python, tapi untuk di statistik kita cukup pakai R karena sementara cukup menghandle analisis kita gitu.
Nah, kenapa sih kita kenapa kita pakai Minitab tadi udah, apa namanya, eee, kita, belajar di awal gitu ya, mmm, nanti yang akan kita, pakai di sini tuh adalah SPSS sama Minitab sebagai contoh gitu ya. Cuman ini berbayar, seperti yang kita udah bahas di grup ya. Jadi, ya sekedar contoh kalau suatu saat, misalnya kalian bekerja di kantor yang membutuhkan analisis pakai Minitab gitu. Nah, sekarang pertanyaan lagi, kenapa sih kita harus, menggunakan sintaks? Kenapa harus pakai comment editor kalau di Minitab? Kenapa bukan pakai menu aja? Nah, jadi secara umum gitu ada, beberapa alasan kenapa kita harus pakai, syntax instead of menu, apa, dibandingkan menggunakan menu gitu ya. Nah, ini kalau berdasarkan KBBI, sintaks itu adalah, ya intinya sebuah aturan yang hubungan gitu ya, antara kata dengan kata atau dengan satuan lain yang lebih besar, gitu. Pokoknya intinya mempelajari susunan kalimat, makanya kita sering nyebut kata sintaks sampai akhir mata kuliah ini, gitu. Nah, yang pertama, kenapa kita harus pakai sintaks itu karena, dengan menggunakan sintaks dia bisa menjadi, dokumentasi project yang ideal gitu ya. Kenapa? Karena ya kalau kita udah buat sintaksnya, udah punya, urutan-urutannya, apa namanya, kan itu bisa kita simpan gitu ya. Kalau kita pakai menu, misalnya kita menu graf, keluar graf, menu regresi, keluar regresi, tapi itu tidak tersimpan step-stepnya. Tapi kalau bikin sintaks, kita bisa simpan stepnya. Awalnya saya buat ini, semua tuh terurut gitu. Sehingga nanti kita bisa buka kembali kapanpun yang sudah kita save itu. Terus bisa juga dikoreksi jelas ya, kalau misalnya kita buat sintaks, itu berarti dalam bentuk teks. Misalnya, oh ternyata harusnya, grafnya itu munculin graf yang X1 dulu, baru munculin X2, tinggal ketuker aja X1 sama X2, tapi nggak perlu pakai, step ngulang satu-satu lagi gitu misalnya ya. Jadi nanti ketika udah dikoreksi baris yang kita mau cari, ya tinggal di-run ulang secara keseluruhan. Jadi gampang banget kalau udah pakai sintaks. Kemudian bisa juga di-recycle, ini masih nyambung sama yang sebelumnya ya. Recycle artinya kan misalnya kita punya project tahunan yang setiap tahun harus kita buat hal yang sama, tapi datanya berbeda. Nah, itu kan kita bisa bikin sintak itu kita copy paste, edit, kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan sehingga menghemat waktu, meningkatkan konsistensi sama kualitas kerjaan. Kan kalau kita udah buat tahun depan mau coba lagi kelihatan, oh tahun lalu tuh kita kurang yang ini, kita tambahin deh pakai yang ini gitu. Jadi bisa hemat waktu dan bisa mengembangkan kita punya pekerjaan rutinitas. Kemudian lebih cepat, ini jelas banget. Kalau misalnya proyeknya itu besar, terus kompleks, biasanya tuh ada struktur-struktur yang jelas gitu ya. Bla bla bla. Oh ini misalnya ini untuk variabel satu, ternyata diulang hal yang sama untuk variabel yang lain gitu. Nah, dengan menggunakan sintaks ini kan kita bisa copy paste edit lebih cepat gitu. Dibandingkan kita pakai menu menu regression selesai, habis itu nanti ulang lagi hal yang sama, klik menu, analyze, regression gitu misalnya. Ya, daripada kita harus klik menu terus-menerus, jadi lebih cepat kita pakai sintaks yang bisa diulang, walaupun ada sedikit berbeda kan tinggal di modify gitu. Kemudian efisiensi waktu ini jelas banget ya. Jadi kalau misalnya biasanya ada sintak yang bisa ditulis dalam bentuk singkat. Misalnya kalau dipakai menu mau ngeregresiin antar variabel dependent sama independent, kan analyze, statistics, descriptive, habis gitu-gitu ya. Analyze, statistic, regression, linear gitu harus diklik. Nah, sedangkan kalau pakai Minitab misalnya kita cuma ketik regress, selesai. Masukin X sama Y. Kalau di R kita cuma ketik LM, selesai gitu. Jadi bisa dalam bentuk sintak yang lebih singkat sehingga efisiensi waktu. Kemudian ada banyak pilihan, jelas ya, kan menu itu sungguh sangat terbatas gitu ya, apalagi di Minitab sama SPSS. Nanti kalau R memang langsung kalau di R Studio langsung diketik gitu ya. Nah, kalau yang untuk SPSS sama Minitabnya kan di kasus ini nanti kita akan ketemu beberapa hal yang memang nggak available di menu. Nanti kita lihat contohnya di selanjutnya. Sehingga kalau misalnya tidak tersedia di menu, misalnya kayak non parametric regresi, ini kan memang harus dibuatkan sintaksnya, dibuatkan urutan-urutan steps-nya
sehingga nanti bisa di-running secara keseluruhan. Selain itu ada juga, dia kasih pilihan untuk logical expression, misalnya, apa namanya, control statement gitu ya, misalnya if, else, if, while, dan lain sebagainya gitu. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa, eee, kita, eee, untuk beberapa kasus, khususnya untuk proyek yang besar dan kompleks, kita memang sangat membutuhkan, menu ini gitu. Makanya di latihan kemarin yang, nanti kita bahas setelah ini, makanya kita, apa namanya, eee, butuh melakukan beberapa modifikasi gitu dari, yang sudah ada sehingga kelihatan, oh ternyata enak banget kalau pakai sintaks gitu, oh ternyata kegunaannya kelihatan banget gitu. Makanya ini kita segerin kembali sebelum nanti kita lanjut. Oke, itu aja kali ya. Entar kita lanjut di grup. Assalamualaikum, selamat semangat pagi.